Mengapa kita butuh validasi? Mengapa aku butuh validasi? Mengapa Anda butuh validasi? Validasi, kalau menurut KBBI, adalah pengesahan atau pengujian kebenaran terhadap sesuatu, atau dianggap kuat, dianggap benar, dianggap bisa. Tidak sih. Hari ini kita di zaman di mana seseorang bisa merasa benar karena banyaknya orang yang validasi. Orang bisa rapuh mentalnya karena divalidasi ketakutannya, divalidasi berlebihan ketidakmampuannya, hingga merasa merasa tidak mengapa sama sekali apabila dirinya melakukan kesalahan. Ternyata tahu semua penyimpangan itu juga terjadi karena berawal dari validasi. Dan seringkali yang memvalidasinya adalah pihak-pihak yang salah. Oleh karenanya kita perlu membedah bagaimana hukum terhadap validasi, atau bagaimana hukum memvalidasi orang, memvalidasi emosinya. Bagaimana tanggapan para ulama terhadap ini? Bagaimana contoh-contoh dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang konsep validasi yang dapat dibenarkan dalam Islam? Karena tidak semua dapat dibenarkan. Bahkan telah beredar video yang ditonton oleh 1,5 juta orang di YouTube. Bahaya memvalidasi emosi yang membuat vulnerability manusia itu semakin meningkat hari ke hari dan zaman ke zaman. Itu karena berlebihan divalidasi. Apa vulnerability? Kerapuhan, ketidakmampuan, atau mudahnya rapuh, mudahnya keringkihan. Itu disebabkan karena terlalu banyak divalidasi. Sehingga akhirnya generasi semakin ke sini, kita mencetak generasi yang tidak kokoh, tidak kuat, tidak tangguh, generasi yang cengeng, generasi yang mudah mengeluh karena terlalu banyak diberikan tools dan terlalu dibenarkan validasinya. Itulah mengapa pola pendidikan yang Allah ajarkan kepada kita melalui firman-Nya dan juga sabda Nabi SAW itu mengindikasikan bahwa manusia memang sengaja diberikan masalah dan diberikan ketangguhan untuk menghadapinya dengan meminta pertolongan kepada Allah. Itu yang akhirnya membuatnya menjadi kuat. Sebaliknya, terlalu banyak fasilitas yang menunjang kita untuk menghadapi masalah-masalah itu seringkali justru membuat kita menjadi ketergantungan dan menjadi lemah. Dan kaedahnya adalah tiap ada kemudahan pasti akan selalu ada yang dikorbankan. Kaedah. Contoh, ketika ditemukan alat tulis, maka sebagian manusia tidak lagi bergantung kepada hafalan mereka. Yang kita tahu, bangsa Arab adalah bangsa yang sangat jarang menulis. Mereka adalah bangsa yang mengandalkan hafalan. Sehingga bagi sebagian pihak, itu nggak perlu lagi nulis, cukup. Begitu ditemukan kertas di Mesir, dan disebarluaskan, sehingga orang-orang sudah mulai mencatatkan dan mendokumentasikan sejarah itu dengan tulisan. Ditemukan beberapa abad kemudian tentang mesin hitung, kalkulator. Orang tidak lagi menajamkan kemampuan penghitung mereka. Mereka mulai mengandalkan alat hitung. Ditemukan di abad sekarang AI. Kreativitas menjadi korbannya. Plagiarisme semakin meningkat. Dan ketumpulan dari sisi analisa semakin
memperparahnya. Itu disebabkan karena adanya kemudahan. Maka saran kami dalam proses pendidikan, khusus bagi anak laki-laki, kalau anak laki-laki merasa kesulitan dalam satu masalah sedang dihadapi, itu jangan ditolong dulu. Jangan tolong dulu. Diemin dulu, diemin. Biar dia berpikir. Dia laki-laki. Dia akan menjadi decision maker. Kalau dikit-dikit langsung kita tolongin, nanti dia ketika mendapatkan masalah, dia akan tergantung pada orang. Dia akan panggil orang. Dia akan nangis, dia akan merengek. Padahal laki-laki itu decision maker. Laki-laki itu harus punya daya critical thinking yang lebih dominan harusnya dibanding wanita. Dan kerapuhan generasi ini itu adalah akumulasi dari kekhawatiran yang berlebihan terhadap generasi sebelumnya kepada anak-anak mereka. Dan itulah mengapa berlebihan atau salah dalam validasi itu seringkali menjadi penyebab utama mengapa generasi kita rapuh. Bahkan ada penelitian ya. Ini penelitian, bukan hasil asumsi saya, bukan hasil riset saya, tapi penelitian dari para pakar disebutkan bahwa Gen Z itu ternyata diteliti bahwa mereka IQ-nya lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Meskipun saya juga hampir menjadi Gen Z. Karena saya zillennials. Tapi poinnya adalah kemudahan dari short reels, konten-konten pendek, itu membuat nalar kita tidak bisa bertahan dengan atensi yang lama, yang akhirnya membuat kita cepat bosan dan malas berjuang karena telah mendapatkan instan dopamin. Dan itu berawal dari konten yang memuaskan hasrat kita, pandangan kita, sehingga akhirnya kita nggak butuh berjuang, malas mudah pindah-pindah, nggak ada persistensi, nggak ada resilient. Berawal dari berlebihan dalam mendapatkan validasi. Hadirin hadirat yang Allah muliakan. Lalu bagaimana Al-Quran menganggap konsep validasi ini? Ternyata kalau kita perhatikan, Maryam ibnatu Imran, kala dirinya mengeluh kepada Allah Ta'ala, Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Andai saja dahulu saya enggak pernah hidup, andai saya mati saja, dan saya dilupakan. Fanadaha min tahtiha la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sawiyya. Dalam surah Maryam ada yang memanggil dari bawah, utusan Allah untuk mengatakan la tahzani, jangan sedih, jangan galau, jangan berlebihan, biasa saja, la tahzani. Karena di bawahnya telah ada pertolongan Allah. Ya Allah menyuruh Maryam untuk ngapain? Huzzi ilayki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Suruh digerakkan batang pohon kurma. Batang pohon, bukan bahan pohon toge. Batang pohon kurma. Besar, kokoh, gak bisa berdampak apapun ketika digerakkan. Disuruh Maryam mengerjakan sesuatu. Tidak berpangku tangan. Tidak depresi. Itu poinnya adalah memvalidasi itu secukupnya. Ya, saya tahu kamu sedih. Tapi ini belum berakhir. Gitu. Jadi, secara fitrah, manusia memang butuh validasi. Itulah mengapa Allah mengatakan, La tahzani. Karena Allah tahu bahwa Maryam itu sedih. Sebagaimana ungkapan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sungguhnya Allah ada bersama kita. Berarti ada perasaan sedih. Allah tidak menihilkan perasaan itu. Allah memvalidasi ada kita punya perasaan sedih. Tapi jangan berlebihan.
Kalau Allah tidak memvalidasi perasaan sedih, tidak mungkin Allah ciptakan kelenjar air mata. Tidak mungkin. Ternyata secara fisiologis manusia itu punya kelenjar air mata. Ada kelenjar air mata. Di tengkorak kita ada kelenjar air mata. Tanyakan para orang yang pernah bedah. Kita punya kelenjar air mata. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW kalau ternyata dilarang memvalidasi emosi, secara mutlak tidak mungkin Rasulullah SAW bersedih ketika anaknya meninggal. Innal 'aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya hati ini berduka. Air mata ini membanjiri atau membasahi pipi. Dan kami dengan kepergian engkau wahai Ibrahim sangatlah sedih. Beliau sedih. Tandanya perasaan sedih itu ada di dalam diri seorang manusia. Dan ada di dunia. Kenapa? Karena akan ada momen di mana perasaan sedih tidak ada lagi. Di mana? Di surga. Tidak akan ada perasaan sedih, tidak akan ada perasaan takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut, tidak pula bersedih. Dan itu kan ungkapan malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Setelah malaikat datang untuk mencabut nyawa manusia, maka kekhawatiran manusia yang buncah ketika dirinya akan meninggalkan anaknya, istrinya, pasangannya, orang tuanya, maka ungkapan malaikat kepadanya adalah untuk jangan bersedih. Itu pertanda perasaan sedih itu ada. Karena akan ada momen di mana kita tidak akan sedih lagi. Di momen kita tidak akan takut, merasakan ketakutan, kecuali hanya kepada satu pihak saja, itu Rabbul Alamin.